Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Wulan Syafitri, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, akan mempresentasikan hasil dari penyusunan bisnis plan dari produksi bubur terang bulan. Bisnis plan itu apa? Bisnis plan merupakan rencana usaha atau bisnis yang dibuat oleh suatu pengusaha bagi yang akan menjalankan suatu usaha seperti itu. Ada beberapa komponen yang harus diketahui atau diperhatikan, seperti profil perusahaan. Lalu yang kedua yaitu analisis lingkungan, analisis keuangan, perkiraan pengeluaran, perkiraan pendapatan, serta kemungkinan perluasan usaha seperti itu. Jadi di video sebelumnya saya sudah mempraktikkan bagaimana produksi secara langsung bubur itu, tapi kali ini saya akan menjelaskan sebelum proses praktek produksi barang atau jasa tersebut itu apa saja hal-hal yang harus disusun. Ini perlu diketahui bagi pengusaha jasa atau barang yang ingin memproduksi suatu dagangan yang akan diperjualkan. Saya akan membahas 5 poin penting di dalam bisnis plan ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profil usaha, yang ketiga ada analisis lingkungan, yang keempat laporan keuangan, yang terakhir penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama saya akan bahas satu persatu dari bab pendahuluan. Latar belakang didirikannya usaha ini. Jadi di era modern saat ini banyak pengusaha yang memilih bergerak dalam bidang kuliner, dan banyak juga pengusaha kuliner yang menawarkan tempat pemasaran yang mewah seperti kafe, kedai, dan restoran. Namun banyak dijumpai pedagang kaki lima atau pedagang keliling yang masih memilih cara ini dalam memperdagangkan suatu produk atau jenis jasa tersebut, seperti itu. Lalu pedagang kaki lima atau pedagang keliling berorientasi pada cara tradisional, itu memperdagangkan makanan tradisional pula, baik berat maupun ringan. Adapun jenis-jenis makanan berat yaitu bakso, pangsit, nasi pecel, dan aneka nasi lain dan lainnya. Lanjut, makanan ringan yaitu aneka kue tradisional basah maupun kering. Kemudian kali ini produk yang saya pilih yaitu burter. Burter merupakan singkatan dari bubur terang bulan. Tak banyak orang tahu akan kuliner ini karena saya mencoba sendiri untuk mengombinasikan antara dua jajanan tradisional sekaligus, yaitu bubur dan terang bulan. Berikut penyajian. Ini merupakan suatu hal inovasi yang baru dalam hal kuliner tradisional, karena produk ini merupakan hasil dari kombinasi antara bubur sendiri yang jenis makanan basah dan terang bulan jajanan kering. Jadi dua cita rasa ini apabila digabungkan atau dikombinasikan akan menghasilkan cita rasa yang menarik. Jadi rasanya manis-manis gurih, seperti itu.
Kemudian di akhir-akhir ini di tanah air kita digemparkan dengan wabah virus corona. Virus tersebut diakibatkan oleh makanan yang tidak higienis. Tapi kali ini saya akan menawarkan barang yang higienis dan berkualitas, tentunya mempertimbangkan nilai-nilai karbohidrat yang baik juga. Hal ini memotivasi kami untuk menjualkan produk jajanan tradisional yang kualitasnya baik tersebut, karena kue ini berbahan baku yang alami, yaitu tepung terigu dan tepung beras. Tentunya akan mengandung sisi karbohidrat yang tinggi. Selanjutnya di subbab kedua, yaitu ada tujuan. Tujuan pembuatan proposal bisnis plan ini adalah untuk memberikan penggambaran rancangan bisnis atau usaha apa yang akan dijalankan, dimulai dari menghasilkan sebuah produk, membuat 4P, mampu mempromosikan produk yang akan dijual, menganalisis keuangan hingga mendapat hasil dan keuntungan dari proses penjualan. Selanjutnya ada manfaat dari penyusunan bisnis plan ini sendiri adalah yang pertama, membantu dalam menjalankan usaha. Jadi sebagai tuntunan untuk seorang pengusaha dalam menjalankan usaha yang dikelola. Yang kedua yaitu membantu dalam merancang laporan keuangan. Jadi keuangan harus perlu direncanakan dalam laporan keuangan. Tiga, sebagai bahan promosi penjualan. Jadi kata-kata dalam promosi harus menarik mungkin agar menarik minat konsumen. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas produk dengan mengetahui sisi kelemahan dan ancaman agar meminimalisir kerugian. Selanjutnya bab 2 ada profil usaha. Nama usaha ini bernama Burter, panjangan dari bubur terang bulan, dua jajanan tradisional yang merupakan produk baru dalam dunia kuliner, karena kami berhasil mengombinasikan antara dua cita rasa yang berbeda, yaitu bubur dan terang bulan. Penyajiannya tadi sudah disampaikan di awal, yaitu terang bulan yang sudah dibuka, lalu di atasnya diberi bubur. Ya, seperti itu. Dinilai inovatif karena tidak ada sebelumnya. Hasil cipta kreasi kami, karena pada dasarnya pada umumnya sudah mengetahui rasa terang bulan sendiri itu apa, bubur pun seperti apa. Tapi kami mencoba untuk menggabungkan dua rasa yang berbeda dalam satu sajian seperti itu. Diberi nama tersebut agar konsumen penasaran bagaimana rasanya dan otomatis ingin membelinya. Selanjutnya, bidang usaha ini bergerak di bidang kuliner, merupakan makanan semi berat. Banyak usaha bidang kuliner yang dijalani oleh penikmat kuliner juga. Jadi pada umumnya kalau seseorang telah mencoba rasanya enak, pasti akan dia akan berpikir bagaimana membuat sendiri. Dan dibahas kait analisis SWOT dari produk Burter ini. Yang pertama ada strength. Jadi apa saja sisi kekuatan dari produk ini? Yang pertama, makanan ini termasuk hasil kombinasi antara cita rasa yang manis dan gurih. Jadi otomatis banyak orang yang tertarik ingin mencobanya. Ini merupakan strategi penjual
dalam menarik pembeli. Seperti itu. Yang kedua, sisi kelemahan. Makanan ini termasuk dalam kategori makanan basah, otomatis tidak tahan lama dalam satu kali pembuatan. Jadi apabila produksinya hari itu juga, maka harus dihabiskan hari itu juga. Ini merupakan sisi duka bagi penjual makanan basah. Kalau tidak habis ya dimakan sendiri, dagangan yang dijualkan seperti itu. Ketiga yaitu opportunity, yaitu peluang. Makanan ini termasuk makanan yang jarang pesaing seperti itu, karena dinilai sangat inovatif dan unik, karena terkesan sebagai makanan pendatang atau makanan baru seperti itu ya. Lalu ada threat atau ancaman. Jadi makanan yang tidak populer di kalangan remaja ini akan kalah dengan makanan modern yang terus berkembang dengan aliran zaman ini. Oleh karena itu, tentunya makanan tradisional ini akan hilang atau berkurang peminatnya karena kalah saingan dengan makanan modern yang banyak diperjualkan di mal-mal atau di tempat modern kafe lainnya. Lalu dalam struktur organisasi ada dua, yaitu si produksi saya oleh Chef Fitri sendiri, yang kedua si pemasaran saya juga ambil alih seperti itu. Lanjut pada analisis lingkungan. Yang pertama ada sebabnya produk dan segmentasi pasar. Jadi produk yang dihasilkan adalah sebuah kuliner. Sudah disampaikan tadi, produk ini dinilai kreatif dan unik, serta hal yang baru dalam dunia kuliner. Hal ini yang membuat konsumen penasaran dan tertarik dengan cita rasa kuliner burger ini. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk tersebut yaitu untuk kalangan masyarakat umum. Tapi kami memilih pemasaran penjualannya dengan cara berkeliling. Namun ketika proses penjualan di tengah-tengah akan berhenti di area puskesmas, maka banyak pembeli yang berasal dari warga puskesmas, baik dari pasien maupun perawat, tenaga medis, serta pekerja yang lainnya, tenaga administratif rumah sakit. Seperti itu. Lalu ada target pasar. Target pasar adalah semua kalangan masyarakat umum, namun kebanyakan customer yaitu tenaga kerja puskesmas. Jadi tenaga yang bekerja di area puskesmas meliputi penjaga kebun, parkir, tenaga medis, dokter, serta pasien puskesmas. Dan pasien puskesmas ini mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Lalu ada marketing mix atau 4P. Secara umum meliputi product, place, price, dan promotion. Perinciannya sebagai berikut. Jadi, pertama, produk. Dalam bisnis, hal yang harus diciptakan atau dihasilkan yaitu produk. Jadi kami memilih produksi homemade atau dibuat dengan karya cipta sendiri dengan menggunakan alat tradisional tanpa menggunakan teknologi yang canggih. Kedua, place. Tempat produksinya kami memilih home industry atau tempat tinggal digunakan sebagai tempat produksi. Kemudian untuk pemasarannya kita milih untuk
berkeliling dan berhenti pada area puskesmas. Ketiga, price. Untuk menentukan harga, kami melihat segmentasi pasar karena penghasilan di daerah kami yaitu rata-rata menengah. Maka dari itu kami menyesuaikan dengan kemampuan semua kalangan masyarakat, itu harga yang terjangkau tanpa mengurangi kehigienisan suatu produk barter ini. Promotion. Untuk tahapan promosi kami hanya memilih untuk offline saja karena keterbatasan sumber daya dan jangkauan. Seperti itu. Keseluruhan proses 4P tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan kebutuhan dan untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan dalam rangka mempermudah pemasaran yang di masyarakat, sehingga dapat diketahui bahwa customer service kebanyakan customer adalah warga puskesmas. Lanjut analisis keuangan. Selanjutnya ada bab 4 yaitu analisis keuangan. Yang pertama ada modal. Modal adalah persediaan awal yang dibutuhkan sebanyak 140.000 yang akan dibuat atau dibelanjakan sebagai bahan baku produk. Berikut perinciannya. Tepung beras 1 kilo seharga 20.000, santan 2 buah butir 10.000, gula merah 1 kilo 20.000, tepung terigu 1 kilo 10.000, meses 1 kilo 20.000, mentega 1 kilo 20.000, kompor 10.000. Upah tenaga langsung 15.000 untuk 2 orang yaitu 30.000. Jumlahnya total 140.000. Selanjutnya ada perkiraan pengeluaran. Modal sejumlah 140.000 tersebut mampu memproduksi 50 porsi bubur terang bulan. Yang selanjutnya akan bisa dihitung HPP-nya. Itu rumusnya adalah modal dibagi produksi. Modalnya 150.000 dibagi 50. Hasilnya 2.800. Setelah itu di bab selanjutnya ada perkiraan laba atau rugi. Laba yang diinginkan sebanyak 25% adalah rumusnya laba kali HPP sama dengan 25% kali 2.800. Hasilnya adalah 700 rupiah. Ini adalah laba yang diinginkan. Selanjutnya harga jual. Ini untuk menentukan harga jual rumusnya total laba ditambah HPP. Total laba yaitu 700 rupiah ditambah 1.750, hasilnya adalah 2.500 rupiah. Selanjutnya ada perkiraan pendapatan. Target per hari sebanyak 50 porsi butter. Pendapatan per hari 50 kali harga jual tersebut yaitu 2.500. Hasilnya 125.000 per hari. Selanjutnya dapat dihitung pendapatan per bulan, pendapatan per hari kali jumlah dalam 1 bulan harinya ada 30, jadi 125.000 kali 30 ada 3.750.000. Pendapatan per tahun 3.750.000 dikali 12. Ini adalah bulan dalam 1 tahun, 12 bulan dalam 1 tahun. Hasilnya adalah 45 juta, yaitu kurang nolnya 3. Selanjutnya perhitungan BEP. Itu adalah rumusnya total biaya dibagi harga jual rata-rata, yaitu 140.000 bagi 2.500, totalnya 56. Total per hari sama dengan BEP dibagi target penjualan tiap hari, yaitu sama dengan 56 bagi 30 sama dengan 1,86 per hari. Jadi BEP-nya adalah 1,86 per hari. Jadi untuk mencapai BEP harus menjual 56 cup atau 56 porsi terang bulan yang dapat dicapai selama 1 hari, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Ada sebab pertama, kemungkinan perluasan usaha. Yang kedua, kesimpulan. Yang pertama, perluasan usaha. Kami mencoba membuka jaringan baru
sasaran pemasaran produk. Jadi setelah berwirausaha dengan cara keliling, maka akan banyak orang yang mengetahui dan mengenal produk kami tentang bubur terang bulan tersebut. Lalu, langkah selanjutnya, kami akan membuka stand penjualan burger ini di dekat area puskesmas yang dijadikan segmentasi pasar tersebut, mengingat saat ini banyak pasien yang berobat di puskesmas. Terlebih banyak warga puskesmas yang bekerja di puskesmas kesehariannya seperti itu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah belajar mata kuliah Edupreneurship ini mengajarkan kita akan sisi teoritis dan praktis dalam wirausaha. Pendidikan melalui wirausaha ini sangat banyak sekali manfaat dan keuntungannya. Di samping sebagai pendidikan bagi setiap mahasiswa untuk menguasai ilmu usaha yang harus dilakukan apabila akan menjadi seorang pengusaha, seperti menuliskan rencana bisnis atau bisnis plan tersebut. Selain itu, kami juga praktek langsung menghasilkan produk barang atau jasa seperti bubur terang bulan ini, dan hasilnya akan mendapat keuntungan atau laba dari penjualan tersebut. Sekian dari presentasi bisnis plan ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.